Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita bertemu lagi dengan Pak Indun. Pada pagi hari ini kita akan belajar yaitu tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 1. Sebelum kita mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, saya berharap anak-anak di rumah tetap sehat, tetap semangat walaupun belajar di rumah. Baik anak-anak, untuk yang pertama, tujuan pembelajaran hari ini anak-anak nanti diharapkan yaitu 1, yaitu siswa dapat menemukan ide pokok dan informasi penting dalam sebuah bacaan serta menyajikannya dalam bentuk diagram. Yang kedua, yaitu siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah tulisan menggunakan bahasa sendiri secara rinci. Yang ketiga, siswa nanti diharapkan dapat mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar. Yang keempat, siswa dapat menemukan persamaan dan perbedaan karakteristik dua negara ASEAN terkait sosial budayanya. Nah, itu tadi di akhir pembelajaran nanti anak-anak diharapkan menguasai 4 hal tadi. Baiklah, kita ikuti pembelajaran berikut ini. Anak-anak bisa melihat di buku paket dan LKS, tentunya sudah disiapkan bukan? Baik, silahkan dibuka buku paket dahulu, yaitu halaman pertama. Nah, di situ ada gambar, silahkan anak-anak mengamati gambar tersebut. Nah, itu gambar apa anak-anak? Yaitu gambar sebuah lingkungan. Ya, nah, di lingkungan kebun banyak sekali tumbuhan. Nah, tumbuhan itu apa fungsinya bagi kita anak-anak? Iya, untuk bisa menjawab pertanyaan dari Pak Indun, fungsi dari tumbuhan, nah, anak-anak bisa melihat gambar tersebut. Iya, tumbuhan banyak digunakan manusia serta hewan sebagai apa? Bahan makanan. Iya, betul, sebagai bahan makanan. Jadi, tumbuhan adalah sumber makanan bagi makhluk hidup. Nah, anak-anak bisa menyebutkan fungsi tumbuhan yang lain? Yang pertama, fungsi tumbuhan yaitu sebagai sumber energi. Yang kedua, tumbuhan juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan vitamin bagi manusia. Yang ketiga, yaitu tumbuhan sebagai penyuplai oksigen bagi makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, yang keempat, tumbuhan bisa untuk menyerap air dan menjaga air di dalam tanah. Yang kelima, tumbuhan bisa digunakan untuk memperindah, menyejukkan lingkungan rumah kita, dan sebagainya. Kurang lebih itu adalah manfaat dari tumbuhan. Anak-anak, Pak Indun akan menjelaskan bagaimana jagung berkembang biak. Anak-anak tentunya sudah tahu tanaman jagung kan? Iya, tanaman jagung itu adalah tanaman sebagian masyarakat Indonesia itu dijadikan sebagai makanan pokok. Iya, jagung itu berkembang biak dengan cara generatif, yaitu adanya pertemuan sel jantan dan sel betina pada tumbuhan dan menghasilkan biji. Nah, biji inilah nanti akan digunakan untuk sebagai perkembangbiakan tanaman jagung. Anak-anakku semuanya, jagung bisa kamu amati di gambar ya, halaman 3. Silahkan. Nah, jagung itu berkembang biak dengan cara generatif, di mana tumbuhan jagung itu memiliki bunga, yaitu bunga jagung yang mengandung
serbuk sari. Nah, serbuk sari itu berada di bunga, kemudian bakal buah itu ada namanya putik. Nah, serbuk sari itu akan terbawa angin, kemudian jatuh ke putik atau ke rambut-rambut bakal buah jagung atau biji jagung, kemudian terjadilah pembuahan. Nah, itu bisa anak-anak amati di gambar halaman 3. Nah, kalau sudah terjadi pembuahan, serbuk sari sudah bertemu dengan putik, maka tumbuhan jagung akan terus berkembang sehingga menghasilkan biji jagung. Nah, biji jagung itulah yang nantinya akan kita gunakan untuk makanan pokok sebagian masyarakat Indonesia. Anak-anak tahu masyarakat mana yang menggunakan jagung sebagai makanan pokok di negara kita? Iya, yaitu ada masyarakat Madura. Nah, masyarakat Madura sehari-hari itu adalah makanan pokoknya adalah jagung, ya. Nah, baiklah anak-anak, sekarang Pak Indun akan menjelaskan tentang mencari sebuah ide pokok dalam sebuah paragraf. Nah, tentunya anak-anak harus tahu dulu apa itu ide pokok. Ya, ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam paragraf. Ya, masalah utama yang dibahas dalam paragraf. Nah, ide pokok itu ada di kalimat utama. Ya, kalimat utama itu ada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Sudah paham anak-anak? Iya. Nama lain ide pokok itu adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Nah, bisa ada yang menyebut dengan pokok pikiran atau pikiran pokok. Kemudian pikiran utama. Nah, itu ada nama-nama dari ide pokok. Baik, sekarang Pak Indun akan memberikan contoh di paragraf pertama. Nah, paragraf pertama dari bacaan bagaimana jagung berkembang biak. Nah, tadi ide pokoknya apa anak-anak? Nah, tentunya harus mencari kalimat utamanya. Nah, kalimat utamanya kalau di paragraf pertama itu ada di awal kalimat, awal paragraf, yaitu jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Nah, itu adalah kalimat utamanya. Ide pokoknya apa? Ide pokoknya adalah jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok. Nah, bisa anak-anak mencari untuk ide pokok di paragraf yang lain. Ada paragraf kedua, ketiga, keempat, ya. Nah, di bacaan tadi, silahkan anak-anak nanti untuk menuliskan ide pokoknya di halaman 4 di buku tulis ya. Dibuat diagramnya seperti halaman 4 di sana anak-anaknya. Nah, selain itu anak-anak juga boleh menuliskan informasi penting yang ada di masing-masing paragraf. Jadi selain menuliskan ide pokok dalam sebuah paragraf, anak-anak juga menuliskan informasi yang penting yang ada di masing-masing paragraf. Seperti nomor paragraf pertama, informasi pentingnya bisa dituliskan yaitu masyarakat Madura menjadikan makanan pokoknya jagung. Nah, itu adalah informasi pentingnya, salah satunya. Ya, dan yang lain boleh untuk menuliskan lebih dari 2 informasi penting dari masing-masing paragraf. Berikutnya Pak Indun akan menjelaskan tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Ya, tadi yang pertama adalah jagung itu termasuk tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif. Nah, apa itu perkembangbiakan generatif? Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan dari Pak Indun, ya, simak berikut ini ya. Perkembangbiakan generatif itu adalah ditandai dengan
adanya pertemuan sel jantan dan sel betina pada tumbuhan. Nah, sel jantan pada tumbuhan itu adalah serbuk sari, sedangkan sel betina pada tumbuhan itu disebut putik. Nah, di mana putik dan serbuk sari itu berada? Yaitu ada di bunga. Jadi bunga dari tumbuhan itu adalah alat perkembangbiakan generatif, ya tentunya. Baik anak-anak, coba sebutkan anak-anak bunga yang sempurna. Tahu bunga sempurna anak-anak? Iya, bunga sempurna itu adalah dikatakan sempurna itu bunga yang memiliki paling tidak ya bagian-bagian yang Pak Indun sebutkan ini tadi. Yang pertama adalah sel jantan atau memiliki apa? Serbuk sari atau benang sari. Yang kedua memiliki putik, ya. Nah, kemudian memiliki kelopak. Nah, bunga juga memiliki tangkai. Selain itu juga memiliki mahkota. Nah, itu tadi adalah bagian-bagian bunga yang dikatakan bunga sempurna. Jika tidak memiliki benang sari tapi memiliki bagian-bagian yang lain, bunga itu tidak dikatakan sempurna. Tapi kalau memiliki dua-duanya pokok tadi yaitu benang sari dan putik, itu disebut bunga sempurna. Paham ya anak-anak ya? Iya, yaitu contohnya salah satunya adalah bunga apa? Bunga sepatu. Anak-anak punya di taman bunganya di depan rumah ada bunga sepatu. Nah, bisa anak-anak untuk memetiknya dan menganalisanya seperti pada gambar di halaman 5. Anak-anak bisa melihat bagaimana tumbuhan tadi berkembang biak secara generatif. Baik, Pak Indun akan menjelaskan. Serbuk sari yang ada di benang sari itu akan jatuh ke kepala putik, ya. Jatuh ke kepala putik itu disebabkan oleh beberapa faktor anak-anak. Yang pertama bisa faktor alam. Alam bisa dibantu oleh angin, dibantu oleh hewan, ya. Kemudian dibantu oleh hujan. Nah, selain itu juga dibantu oleh manusia. Nah, itu dinamakan perkembangbiakan generatif buatan, ya, dibantu oleh manusia. Baik. Nah, serbuk sari itu akan jatuh ke kepala putik. Nah, itu namanya proses penyerbukan anak-anak, ya. Proses penyerbukan. Jadi proses penyerbukan itu apa? Proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Paham ya anak-anak yang dinamakan penyerbukan? Baik. Kalau sudah terjadi penyerbukan, maka benang sari itu akan berjalan kemudian bertemu di dalam kepala putik, yaitu di bakal buah, ya. Di situ ada bakal biji. Nah, terjadilah penyerbukan di dalam, ya, sehingga nanti bunga itu akan menghasilkan biji. Nah, biji inilah nanti akan menjadi cikal bakal dari tumbuhan baru. Nah, tumbuhan yang melakukan atau mengalami proses tersebut tadi, mulai dari penyerbukan, pembuahan, kemudian menjadi sebuah biji, itu dinamakan proses generatif atau perkembangbiakan generatif. Ya, paham ya anak-anak ya? Baik. Untuk lebih pahamnya, anak-anak coba cari sebuah bunga di lingkungan rumahnya, kemudian menggambarnya, ya, bagian-bagian bunganya, seperti gambar di halaman 3 LKS atau di halaman 5 buku paket, kemudian menggambarnya nanti di buku tulis, ya, dan diwarna dan diberikan keterangan bagian ini kelopak, bagian ini benang sari, bagian ini mahkota, nah, supaya lebih jelas dan menarik. Paham ya anak-anak ya? Iya, itu adalah
tugas berikutnya nanti. Pak Indun akan menyampaikan ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh angin. Nah, ciri-cirinya satu, yaitu serbuk sarinya banyak sekali berupa seperti tepung ya. Nah, kemudian tangkai sarinya panjang. Itu ciri-cirinya. Ya, kemudian bunga itu mudah digoyangkan atau mudah ditiup angin. Nah, kemudian kepala putiknya itu berbulu ya, yang terentang keluar. Nah, itu adalah ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh angin. Nah, kalau ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh hewan seperti kupu, lebah, kemudian capung dan yang lainnya, nah itu ciri-cirinya satu, yaitu mahkotanya berwarna mencolok, sehingga hewan itu sangat senang melihat bunga-bunga yang berwarna-warni, sehingga dia bisa membantu penyerbukan. Nah, yang pertama tadi apa? Warna mahkotanya mencolok. Kemudian berikutnya adalah bunga itu mengeluarkan bau yang harum atau bau yang disukai oleh serangga seperti capung, kupu, lebah dan sebagainya. Kemudian bunga itu mengeluarkan atau menghasilkan nektar. Nektar itu adalah makanan dari serangga, kupu, capung dan yang lain itu. Nah, itu adalah ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh serangga atau hewan. Nah, untuk penyerbukannya pada bunga itu dibedakan menjadi kurang lebih 4 ya, berdasarkan asal serbuk sarinya. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Nah, kalau penyerbukan sendiri itu di mana serbuk sari dan kepala dan putik itu dalam satu bunga ya, berada di dalam satu bunga. Serbuk sari dan kepala putik berada di dalam satu bunga. Nah, serbuk jarinya jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Nah, itu disebut penyerbukan sendiri. Kemudian ada penyerbukan tetangga. Nah, kalau penyerbukan tetangga itu adalah apabila serbuk sari itu jatuh ke kepala putik ya, bunga yang lain tapi masih dalam satu tanaman ya. Nah, seperti nanti ada gambar di sini. Nah, itu ya. Nah, jadi serbuk sarinya jatuh ke kepala putik di bunga lain masih satu tanaman. Kemudian yang ketiga adalah penyerbukan silang. Nah, di mana penyerbukan silang itu? Apabila serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang sudah berbeda pohon atau berbeda tumbuhan. Nah, berikutnya adalah penyerbukan bastar. Kalau penyerbukan bastar itu adalah apabila serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain berbeda tanaman dan berbeda varietas atau jenisnya. Nah, itu tadi ada 4 macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Anak-anak sudah paham? Iya. Anak-anak, berikutnya kita tahu di negara kita, di negara tetangga kita. Tahu negara tetangga ya? Negara tetangga itu adalah negara yang berdekatan dengan negara Indonesia, negara kita. Mana saja bisa menyebutkan? Ya, betul, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand dan sebagainya. Itu adalah negara tetangga kita. Nah, tentunya negara kita dan negara tetangga kita itu memiliki banyak beragam bunga. Nah, di negara kita ada tadi yang pertama ada bunga apa tadi? Bunga sepatu ya. Ternyata bunga sepatu itu tidak hanya tumbuh di negara kita saja, tapi ada juga di negara Malaysia. Iya, di negara Malaysia bunga sepatu itu disebut juga dengan bunga kembang sepatu. Ya,
atau disebut dengan dinamakan bunga raya. Ya, bunga raya di negara Malaysia itu digunakan untuk sebagai pewarna, ya, atau disebut dengan bunga nasional, ya, bunga kembang sepatu, bunga raya atau bunga nasional. Ya, selain itu ada juga bunga kamboja. Ya, bunga kamboja di Indonesia banyak sekali. Ya, kalau di masyarakat Bali, bunga kamboja itu digunakan untuk perlengkapan tari. Ya, pernah menjumpai ya para penari menggunakan kembang kamboja sebagai hiasan. Tidak hanya di Indonesia saja, ternyata di negara tetangga kita yaitu negara Laos, ya, itu juga banyak sekali dijumpai bunga kamboja. Kalau di negara Laos, bunga kamboja itu digunakan sebagai dekorasi upacara keagamaan atau penyambutan tamu. Nah, itu tadi ya tentang macam-macam bunga yang ada di negara kita kurang lebih dan ada di negara tetangga serta fungsinya. Nah, anak-anak, negara tetangga kita itu adalah banyak sekali membentuk atau terbentuk dalam sebuah organisasi, yaitu namanya apa? ASEAN. Iya, organisasi ASEAN. Nah, ASEAN ini didirikan oleh 5 negara. Nah, 5 negara itu mana saja anak-anak? Iya, 5 negara itu anak-anak bisa menghafalkan sebagai akronimnya, yaitu MATASIFIN. Apa? Diulang lagi. MATASIFIN. Nah, apa MATASIFIN itu maksudnya? MATASIFIN itu adalah Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Indonesia. Jadi ada 5 negara yang mendirikan organisasi ASEAN. Nah, ini adalah pelopornya. 5 negara tadi disingkat apa? MATASIFIN. Nah, untuk negara-negara yang lain itu merupakan anggotanya, ya. Tapi yang pelopornya tadi 5 tadi. Nah, anggotanya ada berapa? Anggotanya 10, ya, ditambah dengan 5 tadi ada 5 yang berikutnya. Nah, baik, nanti satu-satu kita akan membahasnya anak-anak ya. Yang pertama adalah negara tetangga kita atau negara anggota ASEAN. Yang pertama adalah kita bahas adalah Brunei Darussalam. Ya, Brunei Darussalam itu adalah negara dengan beribu kotakan Bandar Sri Begawan. Ya, di Brunei itu kalau menunjuk dengan jari telunjuk kepada orang lain itu tidak boleh. Kenapa? Karena kalau di sana itu dianggap kasar, ya. Kemudian juga kita tidak boleh berjabat tangan dengan lawan jenis atau dengan wanita kalau yang laki-laki. Yang wanita juga begitu, tidak boleh berjabat tangan dengan laki-laki. Nah, itu adalah sosial budaya kurang lebih yang ada di Brunei Darussalam, di mana Brunei Darussalam itu juga ada kampung air, ya. Kampung air itu adalah sebuah desa yang terapung atau berada di atas air, ya, di atas air. Nah, di mana pernah di kampung air itu dijadikan ada sebagai pusat pemerintahan pada tahun 1400. Ya, nah itu tadi adalah Brunei Darussalam. Kemudian ada negara Malaysia, ya, negara Malaysia bisa anak-anak simak di halaman berapa itu di paketnya itu ada juga, ya. Malaysia itu ada patung perunggu, ya, atau Dewa Marungga. Dewa Marungga, ya, ukurannya adalah 42,7 meter, besar sekali ya anak-anak ya. Nah, di Malaysia itu juga memiliki kota yang bernama Johnston, ya, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO atau sebagai kota yang memiliki ragam jenis budaya yang banyak sekali. Nah, anak-anak tahu untuk Malaysia ibu kotanya mana?
Iya, ibu kotanya adalah Kuala Lumpur. Nah, adalah negara Filipina. Ya, Filipina itu adalah negara kepulauan, sama seperti negara kita yang terdiri dari banyak sekali pulau. Ya, negara Filipina itu memiliki bahasa Filipina sebagai bahasa nasionalnya, sedangkan bahasa Inggris itu sebagai bahasa pengantar saja. Nah, di Filipina itu ada tarian tinikling. Ya, tarian tinikling itu adalah merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Nah, itu adalah salah satu budaya di Filipina, yaitu apa tadi? Tari tinikling. Selanjutnya yaitu adalah Kamboja. Nah, banyak dijumpai di negara Kamboja ini adalah candi anak-anak ya. Candi terbuat dari batu ya. Seperti halnya di negara kita. Candi di Kamboja itu di dinding-dindingnya terpahat adalah dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha ya, sebagai relief dinding candinya. Nah, tari Apsara itu sebagai budaya atau tarian dari Kamboja, itu lahir pada tahun 2000 tahun yang lalu ya, tahun 2000 tahun yang lalu. Nah, orang Khmer itu adalah orang asli atau penduduk dari negara Kamboja, di mana orang Khmer ini mengenakan syal kotak-kotak yang disebut krama, dipakai di leher ya, syal krama. Pria dan wanita Khmer mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Nah, tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menjaga dari roh jahat yang membawa keberuntungan bagi mereka. Berikutnya adalah negara Myanmar. Ya, Myanmar itu dijuluki negara seribu pagoda, di mana di negara ini banyak sekali kita jumpai tempat-tempat suci, yaitu berupa pagoda. Ya. Nah, orang Myanmar itu sebagian besar adalah keturunan dari Tibet. Ya, bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Nah, pakaian tradisional Myanmar yang disebut longyi itu seperti sarung ya, kalau di negara kita di Indonesia itu seperti sarung. Itu namanya kalau di Myanmar itu longyi. Negara Vietnam ini terkenal dengan permainan ya. Permainan apa? Permainan menangkap jangkrik ya, bukan jangkrik beneran, tapi permainan ini dilakukan oleh banyak sekali laki-laki dan wanita, membentuk sebuah lingkaran, kemudian yang satu ditutup matanya, kemudian menangkap yang lainnya. Nah, itu disebut permainan jangkrik. Nah, selain itu penduduk dari Vietnam itu terkenal dengan baju khasnya, yaitu disebut ao dai ya, bajunya ao dai. Topi caping, kalau di sini topi petani itu anak-anak ya, itu juga banyak sekali ditemui atau dipakai oleh masyarakat Vietnam. Selain itu, masyarakat Vietnam itu juga gemar sekali duduk di atas dingklik ya anak-anak. Tahu dingklik? Ya, dingklik itu adalah kursi yang pendek sekali ya. Tidak hanya untuk duduk ngobrol, tapi makan, kemudian menjamu tamu. Itu orang-orang Vietnam senang di dingklik tadi. Nah, itu adalah salah satu budaya dari masyarakat Vietnam. Negara Laos itu terkenal penduduknya yang sangat ramah dan penyabar, karena ajaran agama Buddhanya banyak sekali yang dianut oleh masyarakat Laos. Nah, di negara Laos itu ada olahraga namanya olahraga katau.
olahraga katau itu kalau di Indonesia itu sama atau hampir seperti bola takraw, sepak takraw anak-anak ya, dimana menggunakan dada dan kaki sebagai untuk menahan bola dan memukul bola ya. Bolanya itu terbuat dari anyaman rotan ya. Nah, itu disebut kalau di negara Laos adalah katau, olahraga katau. Berikutnya adalah negara Singapura ya. Negara Singapura ini adalah negara dengan julukan 1001 aturan ya, di mana banyak sekali peraturan-peraturan yang ada di negara Singapura. Nah, tahu anak-anak negara Singapura itu ikonnya apa? Iya, anak-anak bisa tahu itu ada di gambar di buku paket, itu ada patung apa? Patung Merion ya. Yaitu patung dengan kepala singa dengan badannya atau tubuhnya adalah ikan, atau namanya patung Merlion ya, mengeluarkan air. Nah, itu adalah ikon dari negara Singapura. Masyarakat Singapura itu sangat senang sekali, hampir 80% itu masyarakatnya suka dengan jalan kaki. Jadi mobilitas di luar rumahnya dia menggunakan jalan kaki. Di samping itu juga pajak kendaraan bermotor, mobil itu di sana sangat mahal sekali ya, di mana masyarakatnya banyak menggunakan selain sehat tadi juga irit ya. Nah, di Singapura itu juga terkenal dengan penataan kotanya ya, kotanya yang bersih tanpa sampah ya, sedikit sekali sampahnya. Di mana kalau salah atau itu tidak membuang sampah di tempatnya bisa kena denda yang sangat mahal ya, besar sekali. Nah, sehingga kota atau negara Singapura itu dikenal dengan kota 1001 aturan ya. Jadi banyak sekali peraturan yang harus ditaati di sana ya. Nah, itu sedikit dari Singapura. Terakhir adalah negara Thailand. Nah, negara Thailand tadi sudah Pak Indri sampaikan di awal, ini adalah salah satu atau satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa ya. Makanya Thailand itu mendapat julukan tanah merdeka ya. Bisa juga disebut dengan negara gajah putih. Gajah putih tahu? Nah, kenapa kok disebut negara gajah putih? Karena masyarakat Thailand itu gajah adalah hewan yang digunakan untuk membantu kegiatan sehari-hari masyarakat Thailand dulu ya, untuk mengangkat kayu, untuk mengangkat atau membajak sawah dan sebagainya, itu menggunakan hewan atau gajah tadi, sehingga disebut gajah putih ya, negara gajah putih. Nah, di Thailand ini kepala atau bagian tubuh kepala dari manusia atau anak-anak pun itu sangat disakralkan atau sangat dihormati. Jadi tidak ada yang boleh memegang kepala orang lain ya, walaupun dia adalah anak-anak, karena itu dianggap kehormatan dari masyarakat Thailand. Nah, lain halnya dengan kaki. Nah, kaki itu adalah bagian tubuh yang tidak diperbolehkan atau sangat hina kalau di sana ya, karena digunakan untuk menapak di tanah, sehingga kaki tidak boleh ditunjukkan atau tidak boleh dihadapkan ke patung dewa Buddha atau dihadapkan ke orang lain, karena tadi dianggap kaki adalah organ yang tidak baik ya bagi masyarakat. Nah, itu tadi adalah sedikit ulasan dari negara-negara anggota ASEAN. Untuk yang lain coba anak-anak nanti cari sendiri ya, lebih jelasnya dari negara-negara di anggota ASEAN. Nah, kalau negara Indonesia tentunya tahu ya anak-anak ya. Iya, apa ciri khasnya bangsa kita, bangsa Indonesia? Nah, anak-anak nanti bisa membaca, mencari di buku, di internet
dimanapun ya informasi anak-anak boleh dapatkan ya. Tugas anak-anak di rumah yaitu mencari 2 negara dari anggota ASEAN tadi, menuliskan persamaan dan perbedaan dari kedua negara-negara yang anak-anak pilih tadi, kemudian mengerjakannya di diagram halaman 14 buku paket. Bisa dikerjakan di buku tulis ya anak-anak ya, dibuat diagram seperti di buku paket. Nah, selain itu anak-anak juga bisa mengerjakan tugasnya di LKS ya, sampai pembelajaran 1 saja. Nah, itu untuk memperdalam materi di pembelajaran 1. Anak-anak siap ya? Iya, nanti kalau sudah nanti bisa difoto dan dikirimkan lewat HP ya, lewat WA group. Selain itu nanti untuk bukunya bisa Pak Indun lihat sewaktu-waktu datang ke sekolah atau Pak Indun yang akan datang ke rumah melalui bisa lewat video call dan yang lainnya. Ya, tetap semangat dan tetap belajar di rumah ya anak-anak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.